Halo, Leo. Wah, Leo ya. Leo Sun, Leo Moon, Rising, Venus ya. Halo juga Crosswatcher yang lagi memantau Leo ya. Ini general reading energi banyak orang yang punya bercat Leo. Jadi bisa cocok, bisa enggak. Bisa berapa aja yang cocok. Mungkin ada vice versa ya, terbolak-balik. Jadi ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini gitu ya. Oke, jadi kita mau cek energi Leo ya, dan orang yang dealing sama Leo, siapapun yang berkaitan sama Leo. Ini timeless ya, boleh berlaku kapan aja. Oke, Leo. Oke, di sini aku ngerasa ini bisa vice versa ya, bisa kebalik, bisa kamu atau dia ya. Kalau ini kamu, jika ini kamu, aku ngerasanya kamu fokus banget nyari uang ya. Beberapa sibuk kerja, beberapa sibuk mikirin kerjaan. Ya mungkin sekarang saatnya banting tulang cari uang ya. Tapi kamu masih terkoneksi sama seseorang, kamu masih ada perasaan sama seseorang, kamu masih sangat sayang sama dia, dia juga sayang sama kamu. Di sini ada energi equal ya, energi sama-sama sayang, sama-sama kangen juga. Ya beberapa gitu ya, beberapa mungkin saling rindu, saling cinta, tapi ngerasa capek, lelah dengan semua drama. Beberapa ya capek karena kerjaan sih, aku ngerasanya ya. Mungkin beberapa kalian terlalu over gitu ya, kerja terus, fokus mikirin uang. Ya janganlah sampai lupa istirahat, jangan sampai lupa jaga kesehatan kamu ya. Ini berapa kalian memang butuh rehat gitu, butuh healing ya. Butuh menenangkan diri ya. Healing itu nggak harus kemana-mana juga sih, menenangkan diri kan di rumah juga bisa. Lakukan apa yang bikin kamu senang gitu. Terus ini entah kamu atau vice versa. Jadi aku ngerasa sebenarnya yang kadang bikin kita capek, yang kadang bikin kita lelah, itu karena kita membanding-bandingkan hidup kita sama orang lain. Mungkin beberapa kalian ada yang gitu. Kamu bandingkan hidupmu dengan orang, kamu ngerasa kesepian, kamu ngerasa kurang kasih sayang, kamu kurang diperhatikan begitu. Atau ya mungkin kamu ngerasa orang lain kok enak gitu ya, dia kok enak gitu, dia bisa begini begitu. Atau ya kamu bandingkan hidupmu sama siapa gitu, kayak orang lain tuh gampang banget, orang lain kayak senang banget hidupnya gitu, sedangkan gue kayak gini gitu ya. Di sini dibilang perbanyaklah bersyukur ya, daripada banyak mengeluh gitu. Atau nih vice versa, ada seseorang di luar sana yang suka banding-bandingkan hidup dia sama kamu. Beberapa di sini ada yang mencemburui kamu, ada yang cemburu, ada yang jealous sama kamu. Ya mungkin ada yang cemburu karena cinta ya. Beberapa ya jealous lah, cemburu kalau kamu tuh bahagia tanpa dia. Ada yang diam-diam cemburu kalau kamu bahagia sama yang lain gitu. Bisa juga kalau ada yang cemburu, itu mungkin aja ada rasa gak sukanya gitu. Ya namanya hidup, ada aja kan yang gak suka sama kita. Ada aja yang iri, yang dengki sama kamu. Jadi ya yang iri ini banding-bandingkan hidup dia sama kamu. Kayak ada yang bilang kayak kamu tuh enak sebenarnya. Ada yang bicarakan ya kamu tuh sebenarnya bisa lebih dari mereka gitu. Atau ya adalah yang insecure, yang malu, bahkan ada yang minder sama kamu ya.
Mungkin yang malu-malu gemoy ini ya, ini karena ada rasa bersalah sama kamu. Beberapa kalian kamu sulit dilupakan orang yang sudah berlalu, ya. Atau siapa ini yang pernah ada konflik, kayaknya ada gitu, yang sudah berlalu, yang pernah ada drama sama kamu. Orang ini belum bisa lupakan kamu. Orang ini belum bisa lepasin kamu sepenuhnya. Atau belum move on dari kamu. Ini bisa vice versa, bisa kebalik. Bisa dia atau kamu yang kayak gitu ya. Yang ngerasa aja sih. Ya kalau kamu nggak ngerasa ya berarti dia gitu. Tapi kalau kitanya yang ngerasa ya itu sih energinya ya. Ini general reading, beberapa aja ya yang kayak gitu. Terus aku ngelihatnya ya memang kamu ada ketergantungan terhadap sesuatu atau seseorang. Misal ya, kamu kayak menggantungkan bahagiamu sama orang lain begitu ya. Jadi itu addiction, ketergantungan itu harus dilepaskan. Jangan menaruh harapan berlebihan terhadap manusia. Nanti kamu kecewanya berlebihan. Jangan menaruh kebahagiaan kamu di tangan orang lain. Karena gak semua orang bisa bahagiakan kamu. Atau ya, siapapun dia gak selalu bisa bahagiakan kamu. Jadi, bahagiamu ciptakanlah mulai dari dirimu sendiri. Jangan berharap orang lain selalu bahagiakan kamu, mengerti kamu. Kita hidup gak bisa kayak gitu ya. Intinya di sini kamu tuh bisa berdiri di kakimu sendiri. Kamu tuh bisa mandiri. Kamu kan orangnya juga bekerja keras. Kamu bisa menciptakan kebahagiaanmu sendiri. Ya intinya kalau kamu ngarep sama siapapun ya kamu bisa aja kecewa. Kamu berharap sama manusia bisa aja kecewa. Tapi kalau mengandalkan diri sendiri ya kamu gak akan berkekurangan gitu ya. Dan andalkan yang maha kuasa gitu ya. Ini berapa kalian kamu kurang motivasi karena circlemu ya, lingkungan kamu tuh banyak negatif, lingkungan kamu banyak yang toksik, jadi kamu kurang motivasi yang positif. Beberapa ini kalian ada yang kesepian, beberapa kalian ada yang merasa terabaikan, ditinggalkan, atau ya banyak orang gak jelas di hidup kamu. Jadi ya mungkin sekarang fokus aja sama dirimu sendiri. Kalau ada drama-drama lagi yang terjadi ya berarti kamu mengupgrade diri lagi lah, mengupgrade mentalmu lagi. Kamu ditempa lagi nih, diuji lagi menjadi pribadi lebih kuat, lebih mandiri, lebih tegar, lebih sabar. Bahkan ya supaya kamu menjadi lebih berkualitas gitu ya. Oke, perasaan dia ke kamu. Cie. Perasaannya ya ke Leo. Oke. Beberapa kalian dealing sama orang yang manipulatif, terlalu banyak drama. Pantas ini dramanya itu muncul lagi gitu dari tadi aku rasa ya. Tapi ini bisa vice versa, bisa kebolak-balik ya. Entah kamunya atau dia ini. Ya bisa dia atau terbalik ya. Jadi di sini ada yang menciptakan drama-drama lagi, bertopeng lagi, bersikap palsu, fake, ya banyaklah manipulasinya. Gitu. Banyak manipulasinya dia. Beberapa dealing sama orang yang playing victim ya. Playing victim itu orang yang susah introspeksi diri. Jadi ya mungkin dia lebih kayak menyalahkan keadaan atau dia lebih menyalahkan kamu gitu. Ya lu nya yang gak ngertiin gue. Lu kan harusnya begini begitu. Lu nya gak maklum. Lu gak memahami bla bla bla. Nah kayak gitu. Jadi dia menggunakan segala cara supaya dia tidak terpojok, supaya harga dirinya jangan turun, supaya tidak kena egonya gitu. Ya ini pasti egois sih sebenarnya. Ya sejujurnya banyak pilihan orang ini ya. Ya mungkin dia ada prioritas lain. Aku rasa dia pun punya pilihan lain. Ini bisa vice versa ya. Ada sih pilihan lain ini ya. Jadi aku ngerasa ada di sini orang yang menjauh ya. Menjauh dalam artian ya
memang mau melepas begitu, mau mengikhlaskan. Mungkin kalau kamu menjauh, ya kamu secara nggak langsung memang kamu mau melepas, mau mengikhlaskan. Cuma kamu nggak banyak ngomong di sini, kamu nggak banyak bicara. Beberapa kalian ya pasif, diam gitu, atau silent treatment ini ya, pembelajaran ya, atau ngasih apa ya, pengajaran dalam diam gitu. Ya gue diamin elu biar lu nyadar sendiri gitu. Ya gue diam supaya lu sadar di sana. Kenapa gue diam? Atau ada juga yang manipulatifnya gini. Saya tuh pasif nih. Saya jadi nggak jelas. Karena sebenarnya saya sudah nggak mau gitu. Atau ya, saya sebenarnya misterius gini, tertutup ya. Saya jadi kayak orang yang benar-benar tidak terbuka. Ya karena memang saya punya prioritas lain. Saya ada pilihan lain. Tapi nggak jujur. Ada yang seperti itu. Itulah playing victim ya. Cuma aku ngerasanya di sini beberapa kalian bisa dibilang apa ya? Ini ada koneksi spiritual ya. Ada yang punya chemistry kuat, ada yang memang punya hubungan spiritual yang dalam gitu. Ada sih yang karmik ya, ada juga twin flame di sini. Kalau karmik itu biasanya ya lebih banyak nggak enaknya, lebih banyak toksiknya. Tapi kalau twin flame ya, ini kayak mirror ya, cerminan. Ya lu bisa gitu, punya fokus yang lain. Ya gue juga bisa. Atau ya lu nggak jelas ya, gue juga bisa nggak jelas gitu. Atau ya kamu diam, saya juga bisa diam. Nah, ada yang seperti itu. Nih, diam-diam ada yang berkhianat ya. Diam-diam ada yang ditutup-tutupi seseorang ini, tapi dia tidak jujur. Malah dia playing victim ya. Jadi aku ngerasa ada seseorang di sini ya. Seseorang ini kayaknya menyembunyikan sesuatu, atau seseorang ini jarang banget jujur. Oh, dia tuh sebenarnya mau A, tapi yang dia lakukan B. Atau dia mau B, tapi yang dia lakukan C. Bisa juga yang dia mau A, tapi yang dia omongin B. Atau dia mau B, tapi yang dia omongin C. Jadi gaje ya, nggak jelas. Harusnya kan kalau mau ya mau lah, enggak ya enggak. Atau kalau mau berhenti ya berhenti. Jangan bikin drama gitu ya. Jadi ya banyaklah faktor-faktor yang membuat orang ini seperti ini. Faktornya mungkin pengaruh dari orang lain, ada pengaruh keluarga, pengaruh teman, pengaruh kerjaan, keuangan, pengaruh keluarga, atau apapun ya, kawan lah, teman lah. Atau memang orang ini nggak punya pendirian. Beberapa di-link sama orang yang plan-plan. Jadi ya hari ini sama besok beda, besok sama lusa beda. Beda gitulah. Berubah-berubah pikirannya gitu. Jadi ada yang di sini pernah sangat menggebu-gebu, tapi habis itu ngedrop, ngedown. Jadi ya kita pasti bertanya-tanya, apa segitu aja cintanya dia buat aku? Atau ya pengennya kan berjuang bersama, tapi kok malah dia punya fokus yang lain gitu. Ini bisa vice versa ya. Ini bisa terbolak-balik ya. Bisa dia atau vice versa. Oke, lanjut. Nih kan, kamu capek. Capek kak, bobo dulu sana. Kalau sudah capek, bobo dulu say ya, istirahat. Ini berapa kalian? Aku ngerasanya bukan hanya tentang capek kerjaan, tapi ini capek pikiran juga ya. Kamu capek pikiran kamu. Kayak apa ya, beberapa kalian punya banyak beban pikiran. Ada tekanan dari kiri, dari kanan. Ada tekanan dari depan, dari belakang. Belum lagi menghadapi orang yang drama seperti ini. Jadi ya gitu. Kalau capek, istirahat say ya. Terus aku ngerasanya ini beberapa kalian ya,
Kamu sebenarnya pengen kepastian, pengen kejelasan gitu. Ini beberapa capek ya, jenuh dan bosan dengan keadaan yang begitu-begitu aja. Mungkin ada yang berjarak di sini ya. Ada yang berjarak atau jaga jarak atau menjauh atau memang jauh gitu. Jadi ya capek saya. Saya pengen pulang aja ya. Beberapa pengen pulang ke keluarga. Mungkin hanya keluarga yang sayang sama kamu atau vice versa ya. Beberapa ngerasa ya mungkin yang tulus sama kamu keluarga, atau ya kamu kah andalan keluarga yang ngerasa kamu yang bisa diandalkan, kamu yang bisa diharap, jadi keluarga membutuhkan kamu gitu. Atau bisa juga kamu tuh sebenarnya pengen segera komitmen sama seseorang. Kamu sebenarnya pengen banget berkeluarga sama seseorang. Ya namanya hubungan pengennya jelas-jelas aja. Mungkin itulah keinginan kamu. Ya nikah yuk, berkeluarga yuk. Nah beberapa gitu. Cuma di sini faktor yang bikin drama ini muncul lagi ya ada juga tentang keluarga. Ya, adalah drama-drama dari keluarga juga. Atau punya perbedaan, atau masih ada yang kekanak-kanakan gitu. Nih, ada yang memang childish ya, belum bisa bersikap dewasa. Jadi ya kamu capek juga lah menghadapi orang seperti itu. Ini bisa vice versa ya, bisa Leo atau cross watcher ini ya, bisa kamu atau dia. Jadi yang jelas kita kalau menghadapi situasi kayak gini, udah kayaknya di proses healing ini, di proses gue mempertimbangkan semuanya, di proses gue akan mengambil keputusan ya gue bakalan bikin keputusan yang pas gitu. Ya aku ngerasa akhirnya kamu membuat keputusan ini, akhirnya kamu membuat tindakan bertahan atau melepas gitu. Ya itu sih. Cuma aku ngerasa kamu sebenarnya punya opsi ya. Kamu sebenarnya bisa punya pilihan lain. Kan orang di dunia ini nggak hanya dia ya. Beberapa kalian bisa aja masih ada orang lain yang mau sama kamu. Masih ada orang lain di masa lalu yang berharap sama kamu. Atau memang ada gitu kah? Orang lama, orang baru, orang yang berlalu, orang yang baru, entah siapapun sebenarnya ada yang melirik kamu. Sebenarnya ada juga yang suka sama kamu selain dia. Jadi ya kamu pasti bakalan memilih siapa yang pasti-pasti aja. Atau ya yang tidak ada drama. Bisa juga kamu fokus sama dirimu sendiri. Drama-drama itu ya diabaikan. Atau ya kamu berusaha membuat dirimu tegas, independen. Kamu berusaha bikin dirimu berkualitas supaya kamu dihargai. Ini berapa kalian ya pengen banget jadi orang yang berkualitas ya, supaya orang yang nyakitin kamu tuh nyesel gitu. Beberapa ngerasa ya mungkin kamu pengen dia sadar gitu bahwasanya dia harus melakukan sesuatu sama kamu. Tapi memang ini beberapa ada kok yang merasa bersalah sama kamu. Sebenarnya ada yang pengen minta maaf ya. Beberapa yang ngerasa bersyukur juga memiliki kamu. Mungkin kamu orangnya pernah baik sama dia. Kamu orangnya balance, seimbang, memberi dan menerima. Ini bisa vice versa, bisa kebalik. Yang jelas kalau kamu orang yang pernah banyak berkorban ya, dia ingat kebaikan kamu. Dan dia merasa bersalah juga kalau belum seimbang sama kamu, ya. Perasaannya. Nih kan? Ini gak jelas banget orangnya ya. Tidak jelas hubungannya atau tidak jelas orangnya, ya.
Jadi aku ngerasa ini mirrornya luar biasa banget ya, cerminan. Beberapa punya karma yang sama, jadi mau kita twin flame lah, mau karmik lah, intinya kita bayar karma di koneksi ini. Dibilang sakit ya sama-sama sakit, dibilang sedih ya sama-sama sedih. Jujur aja, dia ini terkoneksi terus sama kamu terus di hatinya. Tapi seseorang ini punya ego yang besar ya, egonya itu sudah melambung tinggi. Mungkin dia lebih dari kamu ini, atau vice versa ya, dia ngerasa lebih jago dari kamu. Atau ya ada lagi nih pengaruh orang lain. Memang ada mungkin pihak lain ini bisa orang lain, orang ketiga, keempat. Pihak lain ini juga bisa keluarga, apalagi orang tua ya. Jadi ya dia belum bisa ngambil keputusan, atau dia udah di tahap yang pasrah gitu. Dibilang kecewa ya kecewa, dia pun kecewa sama dirinya sendiri karena dia pelin-pelan ya begitu. Mungkin dia harus belajar lagi, dia harus butuh waktu lagi menjadi pribadi yang lebih baik untuk kamu. Beberapa di sini sesungguhnya dia punya perasaan yang dalam sama kamu, tapi kayak dia orangnya khawatir, dia orangnya takut, dia orangnya memang bukan tipikal yang berjuang gitu, atau dia orangnya mudah menyerah, jadi nggak bisa menjanjikan apa-apa. Ada di sini orang yang ya dia tuh memang akan terus-menerus tidak jelas ke kamu. Dia nggak bisa memberi harapan, dia nggak bisa menjanjikan apa-apa, atau memang belum bisa serius ya. Ada yang seperti itu. Jadi ya menggantungkan hubungan begitu saja, apalagi kalau ini berjarak ya, apalagi yang sudah menjauh. Jadi dia ngerasa bisa apa gitu. Kayaknya memang dia punya fokus lain, punya prioritas lain. Prioritas lain ini bisa orang lain ya, atau keinginan duniawinya dia. Nih, beberapa mau fokus karir, beberapa fokus ke koin-koin, fokus cari uang, atau memang ada masalah finansial, masalah keuangan, ada masalah keluarga. Jadi dia nggak bisa menomorsatukan kamu. Ya, begitulah hidup ya. Tapi semua kembali ke diri masing-masing. Semua kembali ke kamu. Kamu yang mengambil keputusan. Bertahan silakan, tapi ya mungkin harus lebih sabar ya. Tapi kalau sudah tidak kuat ya silakan ambil jalan hidupmu sendiri gitu ya. Oke, lanjut. Ini ada Libra, Gemini, Aquarius, Pisces, Cancer, Scorpio, ada Virgo, Taurus, Capricorn ya. Ini yang kuat ya. Yang kuat itu Leo. Mungkin energimu adakah sesama Leo? Ini yang kuat juga Aries ya. Gemini juga kuat sama Pisces. Kemudian yang kuat ada Cancer di sini. Bisa energi aja ya. Aku ngerasanya itu lumayan kuat. Oke, kita lihat lagi. Jadi di sini kamu berusaha mencintai dirimu sendiri, menghargai dirimu karena kamu pengen dihargai. Tapi kita harus berhati-hati. Terkadang ego beda tipis dengan mencintai diri sendiri. Ya boleh mencintai dirimu sendiri, tapi jangan kesenggol sama ego, jangan terbentur sama ego. Contoh ya, aku kan orangnya berkualitas ya, aku tuh maunya diginiin, maunya digituin. Ya it's okay, kamu memang berharga gitu ya, layak diperjuangkan. Tapi terkadang kita harus tahu level mencintai diri sendiri ini jangan membawa ego kita juga. Kita harus jaga perasaan orang lain.
kita harus lihat juga bagaimana masalah ini dari segala sudut pandang gitu. Atau ya kita gunakan hati nurani kita. Kayak ya dia begitu memang karena keadaannya sih. Dia begini karena memang begitulah keadaannya. Ya masalahnya ini, kendalanya di sini gitu. Tapi kalau kamu ngerasa sudah terlalu sakit, kalau kamu ngerasa sudah terlalu kecewa, ya lepaskan. Itu hak kamu, ya. Ini berapa kalian memang sudah terluka begitu dalam. Jadi ya lepaskan aja. Ikhlaskan ya ikhlaskan. Semua keputusan kan kembali ke tanganmu. Kamu yang merasakan, kamu yang menjalani gitu. Jadi aku ngerasanya di sini ini teruntuk kalian ya, teruntuk kalian orang-orang yang positif ya, bagi kalian yang merasa orang-orang yang baik ya, ya sebenarnya kamu sudah cukup. Tapi hanya saja ada orang yang merasa kamu tidak cukup, ada orang yang merasa kamu tuh tidak cukup untuk dia. Beberapa di sini bikin pilihan lain karena ekspektasinya lebih dari kamu. Atau ya, ada yang lebih prioritas daripada kamu. Dan kalau kamu memang orang yang benar-benar baik, yang sudah positif banget selama ini, ya sebenarnya apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai kan? Kamu nabur baik, kamu akan nuai baik. Jadi, kalau dia tidak bisa membalas kebaikanmu, ada Tuhan kan membalas kebaikan kamu. Mungkin rezekimu akan ditingkatkan nanti, kerjaanmu nanti lancar, karena kan di situ ada berkah ya. Ada semacam balasan dari Tuhan untuk kebaikan kamu selama ini. Jadi syukurilah itu. Kemudian di sini jangan pernah ngerasa sendiri. Ini teruntuk kalian yang suka ngerasa kesepian, ngerasa nggak ada yang tulus lah, nggak ada yang bisa dipercaya lah, atau apapun. Jangan pernah merasa sendiri ya. Di sini ada malaikat, ada penjagamu, ada leluhurmu. Ini beberapa kalian kamu dijagain sama kakek nenek moyangmu, kamu dijagain sama orang yang sudah tiada. Ya begitulah atas izin Tuhan ya. Berarti memang Tuhan pengen kamu selalu dijaga. Makanya dikasih malaikat penjaga, dikasih leluhur yang menjagamu. Begitu. So di sini aku ngerasa memang kuat banget energi kalian yang kamu sudah mencintai begitu dalam, tapi sekarang terasa kosong, terasa hambar karena mungkin sudah capek dengan semuanya. Jadi bagi yang capek silakan istirahat ya. Silakan healing aja dulu ya. Healing di rumah juga bisa kak. Ya, tenangkan dirimu dan perbanyak juga ibadahmu ya. Perbanyak doa-doamu. Semoga kedepannya kamu bisa mengambil keputusan yang terbaik buat kamu. Oke, Leo. Jadi sampai sini dulu. Ini berapa aja yang cocok ya? Bisa terbolak-balik. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka, jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.